Hello Technolovers, setiap suku di dunia pasti memiliki tradisi yang berbeda yang terus dilakukan hingga hari ini, termasuk tradisi perkawinan. Dalam deretan suku ini, perkawinan berbeda dari yang biasanya, disertai dengan ucap janji setia dan pertukaran cincin. Tanpa kalian tahu, kalau ada beberapa suku di dunia ini yang melakukan ritual seks aneh dan gila sebelum atau sesudah perkawinan loh. Mulai dari tradisi berbagi istri hingga bercinta dengan wanita parubaya. Berikut kita akan rangkum 5 suku yang punya tradisi perkawinan unik dan nyeleneh. Penasaran kan? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Berbagi istri suku Eskimo. Apa kalian pernah mendengar tentang suku ini? Nah, suku Eskimo diketahui memiliki tradisi pernikahan yang bisa dibilang unik dan aneh loh. Di suku ini, pria-pria Eskimo terbiasa berbagi istri dengan saudara-saudara mereka dalam suku. Kebiasaan berbagi istri ini biasanya dilakukan ketika rombongan suami lainnya sedang pergi berburu. Dilansir dari beberapa sumber, apabila pria Eskimo kedapatan sedang meniduri istri temannya, tidak akan mendapat sanksi atau dicap jelek dari masyarakat di duku ini, melainkan akan mendapatkan sebuah pujian. Hal ini karena kebiasaan meniduri istri orang lain saat suaminya sedang pergi berburu atau jauh dari rumahnya, dianggap mampu mengurangi rasa kesepian para istri ketika ditinggal suami mereka. Berbagi istri juga bisa dilakukan lewat pernikahan terstruktur yang dilakukan secara bersama-sama. Misalnya dengan cara saling bertukar pasangan atau bisa secara impulsif meniduri istri teman yang sedang ditinggal suaminya. Antara hubungan intim dengan pasangan orang lain adalah sebuah tindakan yang biasa atau lumrah untuk dilakukan di suku ini. Maka ketika seorang wanita mengandung anak yang berasal dari suaminya sendiri, wanita tersebut tidak akan mendapatkan hukuman. Ia tidak akan dijauhi apalagi menjadi bahan guncingan. Suku Wadabe memiliki kebiasaan mencuri istri orang. Beberapa budaya masih sangat mengidentifikasikan diri dengan tradisi dan kebiasaan lama mereka, meskipun sebagian besar Afrika telah dipengaruhi oleh modernitas. Mereka bangga dengannya dan terus mempraktekannya hingga sekarang, meskipun mereka menarik beberapa orang mungkin tidak menyukainya. Di Niger, Afrika Barat, festival pencurian istri adalah kebiasaan yang menarik. Beberapa orang menyukainya tetapi yang lain membencinya. Suku Wadabe juga dikenal sebagai suku Fulani di Niger, Afrika Barat melakukan festival ini. Dengan pandangannya tersebut, suku ini bangga, di mana laki-laki dianggap sombong karena menganggap diri mereka paling tampan. Para pria ini bahkan membawa cermin untuk memuliakan kesombongan ini. Meskipun perkawinan melekat pada dasar patriarki yang kuat, itu masih merupakan konsep yang agak liberal dalam tradisi suku. Bagi wanita, pernikahan adalah sesuatu yang terbatas pada masa bayi. Tetapi wanita dapat memiliki pasangan seksual sebanyak yang mereka mau sebelum menikah. Suku Wadabe mengadakan festival yang disebut Gerewol setiap tahun. Di sana pria berpakaian rumit, mengenakan make up khusus dan mengikuti kontes kecantikan. Tujuan utama festival ini adalah agar pria dapat memberi kesan pada istri mereka. Suku Wadabe bangga dengan kepercayaan budaya bahwa gigi yang putih, batang hidung yang lurus, dan mata yang putih adalah tanda kecantikan. Akibatnya, riasan yang dilakukan menonjolkan fitur-fitur tersebut. Sebelum festival dimulai, pria menghabiskan waktu hingga 6 jam untuk bersiap-siap dan menari untuk menari dan memamerkan dirinya. Mereka mewarnai wajah mereka dengan tanah liat merah, dan mereka menggunakan eyeliner untuk memberi kesan mata mereka lebih putih dan menonjolkan gigi mereka yang lebih putih. Mereka memakai bulu burung unta di rambut mereka untuk membuatnya terlihat lebih tinggi. Para pria melakukan tarian dan berputar-putar, dan 3 wanita tercantik dari suku itu dipilih untuk curi. Wanita lain yang sudah menjadi istri orang menghargai pria yang mereka inginkan sebagai suami kedua mereka. Pemenang festival kemudian dapat memilih istri yang ia inginkan terlepas dari istri orang lain. Karena mereka kalah dalam pertandingan atau tidak hadir, suami wanita yang dipilih pemenang tidak akan dapat melakukan apa-apa. Pondok Cinta suku Kreung. Bagi suku Kreung, pondok cinta menjadi simbol kemandirian dan tanggung jawab para gadis yang memungkinkan mereka untuk memilih sendiri nasib pernikahan mereka. Mereka juga percaya bahwa dengan adanya pondok cinta, mereka dapat menemukan pria yang tepat untuk mereka. Pondok cinta juga menjadi cara bagi sang gadis untuk menunjukkan rasa cintanya kepada pasangannya. Dengan begitu, orang tua mereka dapat melihat bahwa mereka saling mencintai dan memberi restu untuk menikah. Lofat atau pondok cinta bukan hanya tempat untuk bersenggama. Keputusan si gadis pemilik pondok bambu harus menentukan apa yang terjadi di dalam pondok cinta.
Saat kencan, mereka bebas memutuskan apa yang akan mereka lakukan atau siapa yang akan menjadi pacar mereka. Apakah mereka hanya berbicara atau tidur bersama? Kebiasaan poliandri suku Himalaya. Tidak seperti kebiasaan poligami, kebiasaan poliandri sendiri rasanya masih asing di telinga. Ikatan yang terdiri dari satu wanita dengan beberapa pria ini sangat jarang ditemukan di zaman sekarang. Tetapi nih, kalau kalian berkunjung di kawasan pegunungan Himalaya, maka kalian akan bertemu dengan beberapa rumah yang menerapkan kebiasaan poliandri ini. Pasalnya, di beberapa wilayah-wilayah di Nepal dan Tibet, poliandri jadi satu tradisi loh. Hal ini lantaran poliandri telah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka dahulu. Sehingga kebiasaan poliandri masih ada hingga saat ini meskipun tidak semua masyarakat menerapkannya. Sangat menarik bahwa laki-laki yang dinikahi biasanya saling bersaudara kandung. Sebagai contoh, ada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria, dan beberapa tahun kemudian dia menikahi adik laki-laki tersebut. Praktik poliandri juga dilakukan untuk berbagai alasan, seperti cinta, menghindari kesepian, atau tidak perlu repot-repot berbagi tanah. Berhubungan intim dengan wanita Parubaya, suku Mangaya. Terakhir ada suku Mangaya yang berada di Kepulauan Selatan Samudra Pasifik dan memiliki tradisi unik untuk menunjukkan bahwa seorang pria telah beranjak dewasa. Dengan luas 51,8 km persegi, suku Mangayan tinggal di bagian tengah selatan kepulauan yang merupakan wilayah terbesar kedua. Pada tahun 2016, mereka berjumlah sekitar 499 orang. Dipercaya bahwa Kepulauan Mangaya pada awalnya tidak ada. Sebaliknya, mereka muncul dari dunia bawah Avaiki yang sudah dihuni oleh leluhur spiritual Polinesia. Menurut ritual suku ini, remaja pria yang beranjak dewasa harus memilih seorang wanita Parubaya di sukunya dan kemudian bercinta dengan wanita Parubaya tersebut. Selain itu menarik bagi remaja untuk mempertimbangkan seberapa lama mereka akan menghabiskan waktu dengan wanita yang mereka pilih sebelum mereka memutuskan untuk menikah dengan wanita lain.